Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aning Margareta dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai revolusi industri. Revolusi industri merupakan perubahan yang terjadi dalam bidang tenaga kerja yang awalnya cara pembuatan barang-barang industri dikerjakan dengan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Revolusi industri dipicu oleh adanya revolusi agraria dalam bahan baku wool yang mendorong penemuan mesin-mesin dalam industri tekstil. Singkatnya, revolusi agraria membuat petani kehilangan lahan sehingga menyebabkan arus globalisasi yang besar dan kemudian mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak dan dapat menampung mereka. Revolusi industri ini terjadi di Inggris pada tahun 1750 hingga 1830 atau sekitar abad ke-18. Lalu berkembang dengan cepat ke seluruh Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dalam perkembangannya, penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan tidak hanya terjadi di bidang manufaktur, tetapi juga di bidang pertanian, pertambangan, dan transportasi. Istilah revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Frederick Engels dan Louis Auguste pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh sejarawan Inggris Arnold Toynbee pada tahun 1883 untuk menjelaskan perkembangan ekonomi Inggris antara tahun 1760 hingga 1840. Setelah itu, istilah revolusi digunakan secara luas. Lalu, apa saja faktor yang mendorong terjadinya revolusi industri? Faktor-faktor yang mendukung revolusi industri sebagai berikut. Pertama, stabilnya kondisi keamanan di Inggris. Kedua, Inggris memiliki jajahan yang luas. Ketiga, berkembangnya ilmu teknologi dan riset. Keempat, Inggris kaya sumber daya alam. Kelima, perlindungan hukum. Keenam, adanya arus urbanisasi. Dan yang terakhir adalah tuntutan produksi massal. Fase revolusi industri ada dua fase. Fase pertama adalah perubahan dalam bidang tekstil lewat penemuan alat pemintal benang. Alat pemintal benang pertama ditemukan oleh James dan dinamakan spinning jenny. Alat pemintal benang tersebut nantinya akan disempurnakan oleh Richard dengan menghasilkan alat pengintal benang bertenaga air sehingga menghasilkan benang yang lebih halus. Penemuan benda tersebut tentunya mendorong munculnya pabrik dan produksi massal dalam industri katun. Selain mesin pengintal benang, produksi benda-benda industri juga berubah karena munculnya mesin uap. Kemunculan mesin uap terinspirasi dari mesin pemompa air ciptaan Thomas Newcomen. Mesin yang menggunakan tenaga uap tersebut dimodifikasi menjadi lebih efisien oleh James Watt atau Bapak Revolusi Industri. Mesin yang dibuat James Watt akhirnya memicu munculnya kereta api penumpang yang ditemukan oleh George dan kapal uap buatan Robert Fulton. Pada fase pertama ini, revolusi industri mengalami tahapan sebagai berikut. Tahap perkembangan industri yang pertama adalah domestic system, yang juga disebut sebagai tahap kerajinan rumah atau home industry, di mana pekerja bekerja di rumahnya sendiri dengan menggunakan alat mereka sendiri. Yang kedua adalah manufaktur industri, di mana diperlukan tempat khusus untuk bekerja agar pengusaha dapat mengawasi cara kerja dan kualitas produksinya. Yang ketiga adalah factory system, merupakan tahap industri yang telah menggunakan mesin dan bertempat di daerah industri khusus di dalam atau di luar kota dengan jumlah buruh yang banyak. Revolusi industri yang berkembang di Inggris
berkembang cepat ke Amerika Serikat, Prancis, Italia, Jepang, dan berbagai negara lainnya. Tahun 1860, revolusi industri memasuki fase baru yang dikenal sebagai revolusi industri kedua. Fase kedua ini terjadi sekitar abad ke-19 dan ke-20 dan dikenal juga dengan sebutan revolusi teknologi. Revolusi ini identik dengan pembangunan jalan rel, produksi massal besi dan baja, penggunaan mesin yang meluas, peningkatan penggunaan tenaga uap, hingga munculnya listrik. Lalu, dampak revolusi industri apa dalam kehidupan kita? Dampak revolusi industri dalam bidang ekonomi. Dampak revolusi industri bagi umat manusia terasa dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama, peningkatan mutu hidup. Hidup menjadi lebih dinamis, manusia bisa menciptakan berbagai produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, harga barang menjadi murah. Mengapa bisa murah? Hal ini dikarenakan mesin mampu menghasilkan kuantitas barang yang lebih banyak dalam waktu singkat. Dalam bidang sosial, meningkatnya urbanisasi ke kota-kota industri selain berdampak positif, adapun dampak negatif di Inggris yaitu upah buruh yang murah, dan hal itu menyebabkan timbulnya keresahan yang berakibat pada munculnya kriminalitas dan kejahatan. Yang kedua adalah upaya untuk memperbaiki nasib buruk dan kriminalitas di Inggris melahirkan adanya revolusi sosial. Adapun dampak revolusi industri bagi Indonesia yaitu yang pertama, munculnya industrialisasi terutama di sektor perkebunan dan kemudian diikuti dengan pembangunan jalur kereta api di Pulau Jawa secara masif. Yang kedua, munculnya imperialisme modern di Indonesia dan yang terakhir, diterapkannya politik pintu terbuka melalui beberapa undang-undang gula dan undang-undang agraria tahun 1870. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.